STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan kesempatan, kesehatan, sehingga dengan karunia Allah yang Maha bisa bersama-sama untuk pelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan berbagai macam amal ibadah dan aktivitas sehari-hari. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam, sehingga dengan sebab daripada perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hanya bisa merasakan indahnya agama Islam yang mulianya. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di tempat mana berada, insyaallah di kesempatan singkatnya akan lanjutkan kembali pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan kitab sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Di pertemuan kali lewat saya sebutkan beberapa sunnah-sunnah yang berkenaan dengan solat. Yaitu yang terakhir bahaslah yusannu tasawwu inda kulli solat. Sunnah bersiwak pada setiap solat. Kemudian asna'il qiyam yusannu maili. Kemudian sunnah-sunnah ketika berdiri dalam solat. Jadi jemaah sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa berdiri dalam solat nya hukum je rukun dalam solat. Nya orang mampu gedong tapi hana gedong dalam solat wajib, maka solat urunnya batal. Tapi ketika dalam kondisi hana mampu, sakit dan sebagainya, maka boleh untuk mengambil keringanan. Rasulullah mengatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jam." Salatlah secara berdiri. Jika urun hana mampu, maka salat sambil duduk. Yang hana mampu, maka berbaringlah dengan lambung menempel ke lantai. Yang perintah Nabi SAW. Adapun dalam salat sunnah, jid urun ketika hana gedong, walaupun sehat, ya boleh. Urun ge salat sambil duduk, boleh hukum ji. Tapi disebutkan dalam hadis pahala ji setengah pahala urun salat sambil dong. Kemudian yang asalan sunnah-sunnah yang berkenaan dengan berdiri. Yang pertama, raf'ul yadain inda takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nya ada dua hukum yang berbeda. Dalam takbiratul ihramnya dua hukum yang berbeda. Yang pertama, mengucapkan takbir. Allahu akbar. Mengucapkan takbir hukum di rukun. Rukun. Nya urang ge salat hana ke Allahu akbar, maka salat urunnya batal. Hukum yang kedua, hukum mengangkat tangan. Munau hukum melafalkan takbir Allahu akbar, nya hukum di rukun, harus. Yang kedua, hukum mengangkat tangan. Mengangkat tangan disebutkan para ulama hukum di sunnah. Nya menurut ijma' ulama, sepakat para ulama bahwa mengangkat tangan hukum di sunnah. Dan disebutkan dalam hadis beberapa cara dalam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi sekaligus dengan takbir, contoh ikut Allahu akbar juga langsung angkat tangan. Ini hadis yang paling praktik Nabi laganya. Jadi cara yang kedua, mengangkat tangan ini baru bertakbir. Buat cara duduk baru ikut takbir Allahu akbar. Atau jadi cara yang ketiga, takbir ini baru angkat tangan Allahu akbar baru buat cara. Nya mal heboh cara dasar dari Nabi SAW, dan hukum ji boleh jemaah sekalian. Tapi yang paling gede lagi hadis yang paling disampaikan oleh para ulama adalah sekaligus antara mengangkat tangan dengan takbir. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kana yarfa' hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu من الركوع رفعهما أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن رفع اليدين عند
takbiratul ihram sunnah wa laysa biwajib. Jadi disebutkan jamaah sekalian bahwa dalam hadis Ibnu Umar beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW beliau mengangkat tangan seukuran bahunya ketika takbiratul ihram, dan juga ketika takbir hendak ruku, dan ketika mengangkat kepalanya daripada ruku, ketika geblah dari ruku juga gebut jaro. Ikun sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd, dan Nabi hendak gebut jaro ketika sujud. Ini ada pembahasan juga. Pembahasan pun pandai urang gebut jaro ketika takbir. Ini ada dua hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama lagi dalam hadis Ibnu Umar bin mengangkat tangan ketika takbir, bahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan hadis yang kedua mengangkat tangan gelinyung. Jadi jaro dimuyup pah bahu, jaro watu pah gelinyung. Allahu Akbar. Yang dua cara boleh. Dua caranya boleh. Tapi yang paling get adalah menggabungkan antara keduanya untuk lebih sempurna dalam ta'amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mawadhi' raf'ul yadain allati warad fiha an-nusuf arba'atu mawadhi'. Disebutkan oleh Syekh bahwa tempat yang disunnahkan untuk mengangkat tangan dalam solat nya naput buah tempat. Hanya harus tak perhatikan dengan baik. Naput buah tempat yang disunnahkan mengangkat tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Nah, Allahu Akbar, sunnahkan berjaro. Yang kedua ketika ruku, boleh baca ayat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, misalnya takbir Allahu Akbar, ketika takbirnya juga mengangkat tangan. Pandai benar, jid bahu, jid linyung. Kemudian ketika baca doa ruku, subhana rabbil azimi atau doa yang lain, bedah dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ketika sami Allahu liman hamidah juga mengangkat tangan. Ini adalah tempat. Tempat yang keput yang disebutkan adalah indal qiyam min at-tasyahhudil awal. Ketika gebedah dari tasyahud awal. Contoh salat maghrib, rakaat pun kan langsung mudah. Ya nampai habaq jaro. Rakaat kedua watale ruku, sujud, dan di akhir tasyahud awal. Tasyahud awal. Ketika hendak budah rakaat kelih, nya disunnahkan untuk berjaro. Yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi nyebut buah tempat yang disunnahkan mengangkat tangan ketika salat. Ada pula dalam sujud yang agak anjurkan untuk gebut jaro. Nah, sebagian hadis tapi disebutkan oleh para ulama hadis dhaif tentang mengangkat tangan ketika rukuk. Yang kedua yusannu 'inda raf'il yadin an takuna al-asabi' mamdudah. Yang disunnahkan ketika mengangkat tangan bahwa jaronya yang sekalian dalam kondisi rapat. Kondisi rapat lagi. Jadi bek terbuka, bek menggenggam, ataupun bek goyang-goyang. Mungkin sebagai orang solat lagi orang main-main. Goyang kena goyang gede. Jadi waktu buat jaro haji agak rapat. Hana terbuka, hana menggenggam. Allahu Akbar, hadis Ibnu Umar. Tapi yang gelinyung Allahu Akbar, boleh. Keduanya boleh. Yang sebutkan dalam hadis Abu Hurairah, qala anna nabi kana idza qama ila shalah rafa'a yadayhi madda. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika bangun untuk salat, beliau mengangkat tangannya dalam kondisi rapat. Yang kedua yusannu an yakuna raf'ul yadain lil mawdi' al-masnun. Kemudian disunnahkan mengangkat tangan seukuran dengan hadis-hadis yang menganjurkan hal demikian. Yang kita bahas bahwa dua buah tempat ataupun dua buah batasan yang disunnahkan mengangkat tangan. Praktek yang pertama bahu, praktek yang kedua linyung. Ja'atin nusus biwajhain 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haddi raf'il yadin. Faqad ja'a hadwa mankibai fi sahihain 'an Ibnu Umar aidan. Wa ja'a hadwa furu'il udunain ay hadwa awali al-udunain 'inda Muslim min hadis Malik ibn al-Huwairith. Fa yanwa' al-musalli taratan yaf'alu hadha wa taratan hadith. Jadi disebutkan dua buah hadis tentang batasan mengangkat tangan mana. Hadis yang mengatakan mengangkat tangan bahu, ini hadis Ibnu Umar dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Hadis yang kedua linyung, ini hadis dari Malik Ibn Huwairith dalam kitab Sahih Muslim. Keban yang paling sempurna mengamalkan di antara kedua hadis. Kadang-kadang gebut bahu, kadang-kadang gebut linyung. Ini dua sunnah. Yang keput yusannu lil musalli ba'da takbiratul ihram an yada' yadahu al-yumna 'ala al-yusra.
Dan disunnahkan bagi orang yang salat jemaah sekalian untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini harus. Orang mati salat pak beluk jarawi muyub jaranin mati. Ini menurut Ibnu Hubairah mengatakannya ijma' ulama. Menurut ijma' ulama, sepakat para ulama. Tapi nyata sebagian pendapat kadang termasuk ijma' jumhur. Bahkan karena Imam Malik dalam mazhab Maliki nya solat urunnya hanya menggenggam jaro. Dalam mazhab Maliki dan juga pendapat orang Syiah nya sesat Syiah nya solat dalam kondisi melepas tangan. Jaro pula. Pula jaro hana gemat. Waktu sembahyang Allahu Akbar. Jaro lepas. Nya Syiah. Dan juga juga pendapat dalam mazhab Maliki. Tapi pendapatnya hanya jadikan acuan karena disunnahkan bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nanti akan dijelaskan lebih jelas. Yang kelima, yusannu an yaqbida biyadihi al-yumna al-yadul yusra. Kemudian disunnahkan untuk tangan kanan menggenggam tangan kiri. Nya jemaah sekalian leheboh sifat. Leheboh sifat dalam mengamalkan tempat meletakkan tangan atau cara menggenggam jaro ketika solat. Yang pertama, as-sifatul ula yadha' yadahu al-yumna 'ala al-yusra li hadits Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi 'ala shimalihi. Yang pertama, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang disebutkan dalam hadis dari sahabat Wa'il ibn Hujr dari kitab dari hadis Imam An-Nasa'i yang disahihkan oleh Syekh Albani. Pergi oleh sahabatnya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau gedang dalam salat, maka beliau menggenggam tangan kanannya ke atas tangan kirinya. Cara aja jemaah salat gimana? Cara aja ketika menggenggam, lagi orang praktek biasa. Hanya kita salat Allahu Akbar, menuju bahu, jangan Allahu Akbar, genggam. Jaro menggenggam. Pada penduduk lipat, jumhur ulama mengatakan tempat meletakkan tangan dalam solat nyo di dada bagian bawah, dada bagian uyup. Jadi kon watu tak kena, tapi papa berdada. Dalam mazhab Hanafi yang disebutkan dan sebagian tabuh pendapat dalam mazhab Hambali nyo pusar atau pah bacut di atas pusar. Dan yang larang ketika solat. Larangan meletakkan tangan bak keing. Meletakkan tangan bak pinggang yang larang. Dalam pendapat jumhur ulama nya hukum makruh. Sedangkan dalam pendapat Imam Hanafi nya haram meletakkan tangan bak keing. Nabi sebutkan nahan Nabi an yusalli ar-rajul mukhtasiran. Nabi larang meletakkan tangan di pinggang, baik belah nin ataupun belah wi. Jadi ini cara yang pertama, menggenggam. Cara yang kedua, an yadha' al-yadul yumna 'ala adh-dhira' al-yusra. Li hadits Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala kana an-nas yu'maruna an yad'a ar-rajul al-yad al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah, fa huwa maratan yad'aha 'ala al-yad wa maratan 'ala adh-dhira' liyunawwi' fi tatbiqis sunnah. Kemudian cara yang kedua, meletakkan tangannya hanya menggenggam. Yang pertama pun menggenggam, Allahu Akbar, genggam. Cara yang kedua, meletakkan hanya menggenggam. Ini ada dua buah versi sebutkan oleh para ulama. Yang pertama meletakkan tangan pah bak telapak tangan. Pah bak jaro. Allahu Akbar. Begini. Cara yang kedua, Allahu Akbar pah bak dhira', bak ujung. Dina heboh cara dalam meletakkan tangan. Terjelaskan lebih rinci dalam praktek. Tiga orang praktekkan. Kemudian yang keenam, yusannu an yaqul doa al-istiftah. Kemudian disunnahkan baca doa al-istiftah. Mas kalian doa istiftahnya hukumnya sunnah. Jadi ketika solat kadang orang mengkara atau sebagainya. Ketika ditinggalkan pun hanya pengaruh, tapi cuma akan mengurangi pahala orang solat. Doa istiftah
iddatu siyaq yustahabbu an yurawwa' bainaha famarratan ya'ti bihadhihi as-sighah wa marratan bihadhihi. Disebutkan doa istiftahnya le hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajarkan. Kadang-kadang bacanya, kadang-kadang baca aja. Jadi jemaah sekalian, perlu sampaikan bahwa agama Islamnya luas. Jadi doa-doanya lega ajarkan oleh Nabi SAW. Bebas urang pakai doa tu. Jadi ketika nanti takalan mungkin praktek urang beda doa katanya, nya beda salahkan. Mungkin baca doa banyak ngecok dengan hadis lain. Ngecok dengan hadis lain. Karena le tak doa istiftah. Bahkan Syekh Albani sebutkan tu 8 buah doa ataupun lebih. Sebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antara doa yang Nabi pernah apa? Yang hadis dari Imam Ahmad dan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i dari hadis Abi Sa'id. Sebagai ulama mengatakan bahwa hadisnya hanya truh marfu' kepada Nabi SAW, tapi kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari praktek sahabat Umar. Doa aja subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini doanya berisi madum pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doa yang paling get, yang jumhur ulama, para ulama kepilih pendapat doanya. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Bahkan karena disebutkan doanya berisi pujian madum kepada Allah. Adapun doa lain contoh lagi Allahumma ba'id baini, nya berisi permohonan ampun dan relaki ampun bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, yang disebutkan madum pujian kepada Allah. Imam Ahmad dan juga sebagai ulama lain dipilih doanya. Bahkan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau bahkan ketika baca doa istiftah, waktu baca doanya kepada itu agar gelengo oleh orang dilikut sehingga jid ga amalkan, juga hafal dan juga ga amalkan. Tapi sebagai ulama disebutkan lebih get doa lain. Bahkan karena doa lain doa yang Rasulullah ajarkan, sedangkan doa bunuh ini dari amalan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, doa yang kedua, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah doa alam alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah keutamaan ini sebutkan laqad ra'aitu ithnai 'ashara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Pegah Nabi, lu telah melihat 12 dua malaikat mengangkat doanya. Merubut-rubut tu yang lebih awal mengangkat doanya. Tapi sebagian hadis disebutkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nya ketika i'tidal, rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dalam hadis tentang i'tidal, Nabi disebutkan lebih plus sekian malaikat berebut-rebut tu yang awal menulis doanya dan mengangkat doanya. Hanya juga boleh pakai. Atau jika pakai doa lain, doa dari Abu Hurairah, Allahumma, dari sahabat hadis sahabat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'at bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas, Allahumma ighsilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Boleh. Atau jib doa lainnya mas kalian yang dari sahabat Abu Hurairah dari hadis Imam Bukhari Muslim. Ini doa yang paling masyarakat yang pakai secara umum. Doa ji Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nya juga boleh. Hadis doa yang pakai yang biasa dah pakai hari-hari, nya mungkin tanpa terlupa bahwa nya kam gabung dua buah hadis. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nya hadis Abu Hurairah dari Imam Bukhari Muslim. Bukratan wa asila. Adapun lafal wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang disebutkan hadis lain. Hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi panjang hadis ni. Wa ana minal musyrikin yang setengah. Wa ana minal muslimin yang setengah. Tapi hadis ini mantan lanjutan. Mungkin dia kata gabungkan dua buah hadis.
Ini pertanyaan, apa hukum menggabungkan doa istiftah lebih daripada sabuh doa? Contoh kita baca mungkin bab pun subhanakallah bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Puji tambahlah Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'id baini. Ini ada dua pendapat di antara para ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau ulama kibar ulama mazhab Syafi'i, yang pegah boleh menggabungkan di antara doa istiftah. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tidak ulama kibar dalam mazhab Hambali, beliau mengatakan bahwa tidak boleh menggabungkan antara doa istiftah. Pakon dikarenakan hantam pernah melakukan oleh Nabi dan para sahabat. Yang lebih hati-hati baik tak gabung. Tapi jika memang gabung dalam salah cip. Kena sebutkan perbedaan pendapat di antara para ulama. Doa Allah akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila nyana keutamaan. Bukan Gebegah Nabi SAW doanya ajabtu laha futihat laha abwabus sama. Gebegah Nabi lung kagum dengan doanya. Gara-gara doanya gebuka Allah pintu-pintu langit. Pu doa ji Allahu akbar kabira. Alhamdulillah katsira sampai selesai. Nya berkenaan dengan doa istiftah. Jadi doa istiftahnya luas, jid pakai apapun yang paling sempurna. Tak amalkan tiga apa? Pakainya tiga ketika luhur, mungkin ketika solat asar pakai doa lain, ketika maghrib pakai doa lain. Kemudian juga dalam hadis-hadis lain yang mengabarkan tentang doa istiftah. Nanti hadis Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil dan sebagainya. Ini boleh gak amalkan. Kemudian yang masalah balik baca istiftah dalam solat pulang baca. Di antara sunnah sih adalah al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nyojid gebaca sunnah ketika sebelum baca Al-Fatihah. Jumhur ulama lebuh mazhab yang sebutkan baca ta'awuz wa tala istiftah sebelum baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi Imam Malik rahimahullah taala, Imam Malik beliau sebutkan hanya sunnah baca ta'awuz sebelum Al-Fatihah. Tapi sunnah baca ta'awuz sebelum salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Kon sebelum baca Al-Fatihah. Atau kon sebelum ketika baca bismillah. Tapi jumhur ulama sebutkan sebelum baca Al-Fatihah. Ini ada dua sifat jemaah sekalian tentang ta'awuz. Yang pertama, jitakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang sifat yang dipilih oleh jumhur ulama. Liqauli ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Qur'an maka mohonlah kepada Allah pertolongan daripada syaitanir rajim. Cara yang kedua, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Yang juga gecok dari ayat liqaulihi ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samii'ul alim. Jika rundro karena cobaan dari syaitan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah, innahu huwas samii'ul alim. Ditambah dengan innahu huwas samii'ul alim. Jadi a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Yang dua boleh. Jid kun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jid a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Baik. Guna jemaah sekalian habis baterainya mungkin kita ulang maju pembahasan dari bismillah. Jadi bismillah hukum ji syar'i sebutkan sunnah. Cara praktek ji cara praktek ji adalah dengan dengan sir ataupun jahar. Tanya apa yang tak praktekkan. Apakah secara sir ataupun jahar. Sir baca ubutu, jahar baca raya tu bismillah. Contoh jahar bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau sir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana wajib. Jadi jemaah sekalian sering berlapang nada dalam masalah-masalah khilafiyah laginya. Imam Syafi'i kepilih pendapat jahar baca bismillah raya tu. Lebah mazhab Hanafi, Hanbali dan Maliki mengatakan pendapat dia adalah sir. Urutnya beralih dengan hadis Anas sallallahu khalfan Nabi wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman falam asma' ahla minhum yaqul bismillahirrahmanirrahim. Belum pernah lu salat dilekut Nabi, dilekut Abu Bakar, dilekut Umar dan dilekut Utsman, dan lu hantam pernah lu mendengar Nabi dan juga para sahabatnya baca bismillahirrahmanirrahim. Artinya pun hendak baca raya itu. Maka dalam masalahnya bebas, jadi pakai sir dan jadi pakai jahar. Tapi hati-hati dia sampai membuat fitnah di antara masyarakat. Ketika mungkin masyarakat biasa memakai jahar, maka dah pakai jahar ketika solat. Tapi ketika mungkin masjid kan biasa pakai sir, alhamdulillah pakai sir.
ya, sebagai mengamalkan pendapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya masalah at-ta'min ma'al imam, mengucapkan amin bersama imam. Bila baca bismillah, baca al-Fatihah. Al-Fatihah hukum dia rukun. Makanya Syekh yang sebutkan itu. Sebutkan dalam hadis Abu Qatadah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hana sa salat orang yang hendak baca al-Fatihah. Balik al-Fatihah kan waladhdallin amin. Baca amin nya hukum dia sunnah. Hukum dia sunnah. Kecuali orang Syiah. Syiah hendak mengucapkan amin. Syiah hendak mengucapkan amin. Jadi nya terbaca amin. Karena bukan Nabi idza amana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jika imam kau ucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Karena sesungguhnya barang siapa amin urutnya bertepatan dengan amin para malaikat, yang akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian sunnah yang terakhirnya mungkin tutup dengan pembahasannya, yaitu qiraatus surah allati ba'da al-Fatihah. Disunnahkan membaca surah setelah al-Fatihah. Yang menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Yang baca rakaat pertama dan rakaat kedua. Salat zuhur rakaat pertama, rakaat kedua. Asar rakaat pertama dan rakaat kedua. Maghrib rakaat pertama dan rakaat kedua. Isya rakaat pertama dan rakaat kedua. Adapun rakaat kelihir dan keput, nyo hendak baca surah lain. Cukup dengan baca al-Fatihah. Nyo pendapat jumhur. Di hadis Abi Qatadah, qala kana an-nabi yaqra fi rak'atain al-ulayain min salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratain yutawwil fil ula wa yuqassir fi tsaniyah. Bahwa sebutkan dalam hadisnya Nabi beliau membaca ketika rakaat pertama dan kedua ketika salat zuhur al-Fatihah dan juga dua surat. Dan sebagai hadis bukan al-Fatihah dan tambah surat. Panjang rakaat pertama dan kependekkan bacaan rakaat yang kedua. Ini jika ada pertanyaan, apakah boleh getamah bacaan ayat rakaat kelih atau rakaat keput? Kadang-kadang disebutkan oleh para ulama boleh. Kadang-kadang disebutkan oleh para ulama boleh. Bahkan pernah sahabat Ibnu Umar ketika beliau salat tidur, beliau getamah rakaat kelih dan rakaat keput dengan ayat. Sebutkan dalam sebagian hadis dari Ibnu Abi Syaibah sampaikan bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang pernah ketika salat maghrib rakaat kelih. Rakaat kelih kan hanya pakai ayat. Tapi rakaat kelih bila baca Al-Fatihah, Abu Bakar baca ayat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sehingga sebutkan oleh para ulama kadang-kadang boleh membaca ayat barakat. Tapi asal hukum ji baca ayat yang barakat kepun dan rakaat yang kedua. Mungkin ini masalah pembahasan singkat yang bisa kita bahas orangnya, semoga manfaat. Mungkin sebelum tutup belum praktekkan secara ringkas atal apa jadi muno tentang gerakan-gerakan solat. Jadi yang pertama muno ketika solat ini ada tak khulasahkan ketika solat wajib mengangkat tangan dengan dua cara, Allahu Akbar bahu, atau cara yang kedua jid Allahu Akbar gelenyung. Kemudian jid mengangkat tangan sekaligus dengan takbir Allahu Akbar, atau jid lebih awal takbir le baru angkat tangan Allahu Akbar baru buat jarak, atau jid angkat tangan le baru Allahu Akbar leboh. Kemudian cara meletakkan tangan nyana leboh cara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jid dengan meletakkan tangan di pergelangan Allahu Akbar pergelangan, atau jid Allahu Akbar menggenggam. Ini mungkin yang biasa orang praktekkan. Atau jid cara yang ketiga Allahu Akbar meletakkan lagi biasa. Ini malah heboh cara bolehkan. Kemudian tempat meletakkan jarapan, tempat meletakkan jara menurut jumhur ulama adalah di atas sadr, pah bak dada bagian muyuh. Kon wati hat pah bak muyuh. Jadi Allahu Akbar bak dada. Ini praktek jumhur ulama. Karena hadis yang menjelaskan tentang tempat meletakkan jara, ini hadis di lemah madum-madum. Tapi bukan di antara hadis yang lemahnya yang paling sahih hadis tempat meletakkan tangan di atas dada. Adapun mazhab Maliki melepaskan tangan, Syiah juga melepaskan tangan. Dan larangan adalah meletakkan tangan ke bak pinggang, bak keing. Jumhur mengatakan makruh, Imam Hanafi mengatakan haram. Allahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan semoga ada faedah dan manfaat dan bisa agak amalkan dan bisa saya sampaikan
kaum muslimin dan muslimah yang lain. Mungkin sekian, segala kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan dari Allah sendiri dan juga daripada syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.